Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia memulai proses desentralisasi sebagai bentuk pembaruan sistem pemerintahan yang lebih dekat kepada rakyat. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pemberian status otonomi khusus atau yang kita singkat kemudian menjadi Otsus kepada beberapa daerah termasuk Provinsi Papua. Ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Otsus Papua hadir sebagai respon terhadap ketimpangan pembangunan, marginalisasi masyarakat adat, serta konflik sosial dan politik yang telah lama berakar. Lebih dari sekedar pelimpahan kewenangan administratif, Otsus mencerminkan niat negara untuk mengakomodasi aspek politik, ekonomi, hingga budaya dalam satu kesatuan. Masa depan otonomi khusus atau Otsus Papua perlu dipikirkan secara lebih reflektif, responsif, dan partisipasif. Mengingat pelaksanaan Otsus selama lebih dari 2 dekade masih menyisakan persoalan fundamental. Evaluasi kritis terhadap implementasi Otsus menunjukkan bahwa pendekatan normatif dan administratif semata tidak cukup untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan Papua yang sangat bersifat struktural, historis, politik, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh guna memastikan efektivitas kebijakan Otsus. Salah satu langkah penting adalah pembentukan lembaga pengawasan independen yang melibatkan unsur masyarakat adat, tokoh agama, akademisi lokal, dan organisasi masyarakat sipil guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi serta pemanfaatan dana Otsus. Sistem perencanaan pembangunan juga harus mengadopsi prinsip partisipasi deliberatif di mana masyarakat adat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Di sisi lain, relasi antara pemerintah pusat dan juga daerah perlu untuk direkonstruksi berdasarkan prinsip kemitraan yang setara. Selama ini, meskipun Papua diberikan kewenangan lebih luas pengambilan keputusan strategis, tetapi masih didominasi oleh pemerintah pusat. Penegasan prinsip subsidiaritas menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan kewenangan, yakni bahwa keputusan publik itu seharusnya diambil sedekat mungkin dengan rakyat. Selain itu, perlu ada mekanisme konsultasi dan juga mediasi yang legalistik dan permanen antara pusat dan juga daerah agar kebijakan pembangunan Papua dapat berjalan secara sinergis. Dalam hal ini, pengakuan terhadap identitas kultural masyarakat Papua seringkali diabaikan dan juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Otsus seharusnya menjadi wadah legal dan juga politis untuk memperkuat eksistensi hukum adat, pelestarian budaya lokal, dan pengelolaan sumber daya yang berbasis komunitas adat. Pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum formal dalam penyelesaian konflik agraria dan juga pengaturan sosial harusnya menjadi bagian dari agenda kebijakan yang lebih progresif dan juga inklusif. So guys, penting pula untuk meninjau kembali pendekatan keamanan yang selama ini dominan dalam penanganan konflik di Papua. Pendekatan militeristik terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan dan justru memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, transformasi menuju pendekatan kemanusiaan berbasis komunitas harus segera dilakukan. Keamanan komunitas yang melibatkan tokoh adat dan agama, serta prinsip keadilan sebagai syarat perdamaian perlu diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan nasional. Mekanisme rekonsiliasi yang terbuka terhadap pelanggaran HAM masa lalu juga harus diprioritaskan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah perlu menyusun peta jalan otonomi khusus Papua yang komprehensif dan juga inklusif. Roadmap ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dan didasarkan pada indikator kinerja yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, dan bukan semata-mata hanya untuk pembangunan fisik. Evaluasi periodik berbasis data terbuka, dan penggunaan teknologi digital untuk memantau penyaluran dana otonomi khusus secara real-time menjadi bagian penting dari upaya akuntabilitas negara kepada masyarakat Papua. Keseriusan negara dalam menjadikan otonomi khusus sebagai instrumen transformasi akan diuji melalui sejauh mana kebijakan ini mampu bergerak dari logika kekuasaan menuju logika keadilan, dari pendekatan yang sentralistik ke pola yang partisipatif, dan dari janji politik menjadi praktik nyata. Sebab masa depan Papua bukan hanya milik orang Papua, tetapi juga merupakan cerminan komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berkeadilan dalam bingkai NKRI. Otsus Papua bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan juga wujud komitmen moral dan politik bangsa terhadap prinsip keadilan dan penghargaan atas keanekaragaman. Transformasi Otsus harus meninggalkan logika kekuasaan dan benar-benar berpijak pada logika keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap identitas lokal. Mewujudkan Papua yang damai, adil, dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua, bukan semata-mata hanya demi Papua.
tetapi demi masa depan Indonesia yang sesungguhnya bersatu dalam keberagaman. Langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan otonomi khusus Papua terletak pada upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Salah satu tantangan utama selama 2 dekade implementasi Otsus adalah minimnya integrasi perspektif masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan. Program-program pembangunan yang kerap bersifat top-down telah menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, bahkan memicu resistensi terhadap kebijakan negara. Oleh karena itu, pembentukan forum musyawarah adat provinsial yang memiliki kekuatan legal formal perlu diprioritaskan. Forum ini dapat menjadi ruang deliberasi antara pemerintah, tokoh adat, perwakilan pemuda, perempuan, kelompok marginal lainnya untuk menyusun agenda pembangunan secara kolektif, keterlibatan aktif masyarakat Papua dalam perencanaan hingga pengawasan pembangunan bukan hanya memperkuat legitimasi Otsus tetapi juga membangun rasa kepemilikan atas proses transformasi itu sendiri. Lebih jauh lagi, masa depan Otsus Papua harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam upaya menciptakan keadilan intergenerasional. Ketimpangan akses pendidikan berkualitas masih menjadi masalah terbesar yang memperburuk siklus kemiskinan dan juga keterbelakangan struktural di banyak wilayah Papua. Lebih lanjut lagi, reformasi sektor pendidikan harus mengakomodasi konteks lokal termasuk dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai budaya Papua, kemudian bahasa ibu, sejarah, dan kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan bangsa. Selain itu, perluasan beasiswa afirmatif untuk pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dapat membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas bagi generasi Papua. Lebih lanjut, transformasi sektor pendidikan juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas tenaga pengajar lokal melalui pelatihan berkelanjutan dan juga insentif berbasis kinerja. Hanya dengan pendidikan berkeadilan, Papua dapat mencetak generasi baru pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran budaya dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Menghadapi masa depan, Otsus Papua tidak boleh berhenti pada simbolisasi politik atau retorika pembangunan belaka. Kebijakan ini harus menjadi alat transformatif yang nyata dan terukur. Dalam konteks geopolitik nasional dan global yang terus berubah, Papua memiliki posisi strategis sebagai kawasan yang kaya sumber daya dan beragam budaya. Namun tanpa perlindungan terhadap hak masyarakat lokal dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan adil, kekayaan tersebut dapat menjadi sumber konflik baru. Oleh sebab itu, perlu disusun regulasi turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang lebih operasional dan berpihak kepada masyarakat, seperti pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, perlindungan lingkungan hidup adat, dan distribusi pendapatan daerah secara proporsional. Transformasi Otsus harus menjelma dalam perbaikan layanan publik, akses terhadap kesehatan dan ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat Papua. Hanya dengan demikian, Otsus akan benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan Papua yang damai, adil, dan berdaulat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa semuanya.